sehingga saya bisa mempresentasikan modul dari pendidikan guru penggerak yang berjudul Budaya Positif. Beberapa materi yang akan saya sampaikan terkait budaya positif. Yang pertama yaitu disiplin positif, kemudian nilai-nilai kebajikan universal, kemudian teori motivasi, hukuman dan penghargaan, kemudian restitusi, kemudian keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia dunia berkualitas, kemudian restitusi ada 2, nanti ada 5 posisi kontrol dan segitiga restitusi. Untuk disiplin positif nanti ada 3 hal ya, 3 topik. Teori kontrol dari Dr. William Glasser, kemudian stimulus respon dari Stephen R. Covey, dan makna disiplin yang saya ambil dari kalimat Ki Hajar Dewantara. Sebagai guru ini kan tugas kita tidak hanya mengajar tapi juga mendidik, atau dalam istilah yang dikemukakan oleh Ki Hajar Dewantara adalah menuntun. Ketika dalam mendidik itu kan kita berusaha mengubah tingkah laku murid, itu seperti itu ya. Nah, di sini ada beberapa teori dasar yang bisa digunakan. Yang pertama teori kontrol ya. Selama ini kita meyakini sesuatu yang sebenarnya itu ternyata keliru. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Ya, ketika kita di kelas, murid kita kelihatan manut, itu kemudian kadang kita berpikiran, oh berarti murid saya sekarang sudah bisa dikendalikan oleh saya. Nah, ternyata itu adalah sebuah ilusi. Ya, jadi tidak ada manusia atau murid yang bisa melakukan semua kehendak guru. Jadi kalau ada murid yang hari Selasa misalnya manut ya, ketika reang gitu ya, ketika rame, kemudian kita nasihati manut, tidak bisa menjamin bahwa pada hari berikutnya dia juga akan manut lagi, karena itu hanyalah ilusi ya, imajinasi. Kemudian yang kedua, ilusi bahwa semua kekuatan positif efektif dan bermanfaat. Ya, mungkin efektif dan bermanfaat tapi hanya dalam jangka pendek. Kita tidak bisa menerapkan kontrol kita itu untuk jangka panjang ya. Kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ini menurut saya juga pengalaman pribadi, saya sering membuat anak merasa bersalah atas kesalahan yang sudah dilakukan. Saya pikir ketika saya sudah bisa ya menanamkan itu ke anak, saya pikir itu akan terbawa sampai sepanjang hayat mereka. Ternyata itu juga ilusi. Tidak ada murid yang merasa bersalah itu menguatkan karakter. Nanti akan kita bahas kenapa ini tidak akan menguatkan karakter. Kemudian selanjutnya, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ini juga karena saya guru matematika, saya sering bilang anak, kamu harus bisa, harus pintar, harus rajin. Ternyata itu juga ilusi. Saya bisa memaksa mereka. Itu mungkin beberapa pemahaman yang saya sendiri masih keliru, dan di sini saya pendidikan guru penggerak coba kita ubah mindsetnya supaya menjadi guru yang baik. Nah, kemudian ada istilah namanya paradigma stimulus respon. Ini suatu pendekatan dari teori kontrol yang saya sebutkan tadi. Di sini ada kalimat ya atau kutipan dari ahli bernama Stephen R. Covey dalam bukunya Principle Centered Leadership tahun 91. Itu bagaimana seseorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon, berarti kita beri stimulus, dia memberikan respon seperti itu, menjadi pendekatan teori kontrol. Di sini ada kalimat sudah diterjemahkan, ya. Bila kita ingin membuat kemajuan perlahan sedikit-sedikit, ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia, ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Ini juga kalimatnya agak berat ya, filosofis seperti itu. Intinya kalau kita mengubah sikap kita, itu ternyata kemajuannya perlahan atau sedikit-sedikit. Tapi kalau kita mengubah paradigma atau pandangan kita, di sini ya, mungkin efeknya akan lebih besar lagi. Jadi kita ubah cara pandang kita melihat dunia seperti itu.
Kemudian selanjutnya ini adalah tabel perbedaan stimulus respon dengan teori kontrol. Ya, saya bacakan saja dulu ya. Kalau paradigma stimulus respon, kita anggap bahwa kebutuhan kita itu sama. Tapi kalau teori kontrol, kebutuhan kita berbeda. Dalam hal ini adalah kebutuhan guru, kebutuhan murid. Kemudian kalau pada paradigma stimulus respon, semua orang melihat hal yang sama. Tapi pada teori kontrol, setiap orang pasti memiliki gambaran berbeda-beda. Ya maklum karena setiap orang punya otak, punya pemikiran yang berbeda-beda. Kemudian kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Itu kalau paradigmanya stimulus respon. Tapi kalau pendekatan teori kontrol, semua orang itu pandangannya berbeda-beda. Misalnya pandangan lain tentang dunia yang kita miliki. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Ini juga sering kali saya lakukan. Berarti selama ini yang saya lakukan adalah paradigma stimulus respon, karena saya melihat anak yang berkasus itu sebagai suatu kesalahan. Tapi kalau kita nanti mengubah mindset kita dengan pendekatan teori kontrol, kita melihat anak yang salah pun sebenarnya punya tujuan. Nanti akan kita kaitkan dengan 5 kebutuhan dasar manusia. Di belakang ada teorinya. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya, atau guru pasti bisa mengontrol atau mengendalikan murid. Tapi kalau pada teori kontrol, hanya murid sendiri yang bisa mengontrol dirinya. Ya. Kemudian ini juga sama ya, saya bisa mengontrol orang lain, maka Anda tidak bisa mengontrol lain pada teori kontrol. Kemudian pada stimulus respon, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Ketika membujuk anak tidak bisa, maka langkah selanjutnya memaksa. Itu juga memang saya sendiri masih sering lakukan. Tapi kalau pada teori kontrol, kita memilih kolaborasi dan konsensus atau kesepakatan-kesepakatan, nanti ada jelasnya keyakinan kelas di slide berikutnya, untuk menciptakan pilihan-pilihan baru. Dan yang terakhir, kalau kita masih berpikiran stimulus respon, guru dengan murid, murid berkasus, kita pikirnya adalah menang kalah. Kalau murid manut berarti dia kalah, gurunya menang gitu ya. Tapi pada teori kontrol, kita murid dan guru kalau sama-sama ada yang berkasus itu kita sama-sama menang. Tadi teori kontrol ya bedanya, jadi kita ubah mindset kita. Memang untuk mengubah mindset itu agak sulit karena teori-teori yang kita peroleh dari S1, bahkan saya S2 kebanyakan dari luar negeri, kita coba kembalikan lagi di guru penggerak filosofinya pemikiran Ki Hajar Dewantara seperti itu, yang lebih memanusiakan murid seperti itu. Nah di sini ada kata makna disiplin, karena di sini tadi modulnya adalah budaya positif. Itu ada kaitannya erat sekali dengan disiplin positif. Disiplin sendiri itu apa? Di sini dari Ki Hajar Dewantara mengemukakan pendapatnya bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin atau disiplin pribadi ya, atau kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Tetapi itu sama saja. Sebab jika kita tidak cakap melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita. Dan peraturan demikian itulah harus ada di dalam suasana yang merdeka. Jadi dalam suasana yang merdeka, justru kita mempunyai disiplin yang kuat. Nah, mungkin selama ini pemikiran kita terbalik, atau saya terbalik. Saya pikir siswa itu punya disiplin yang kuat, itu berarti tidak merdeka seperti itu karena dikontrol oleh kita, ya. Tapi justru kalau siswa atau murid menyadari bahwa dirinya adalah manusia yang merdeka, pasti tergerak hatinya untuk punya disiplin yang kuat tanpa dipaksa oleh pihak yang lain. Nah, pemikiran Ki Hajar ini sejalan dengan pandangan ini dari luar di Diana Gosen dalam bukunya Restructuring School ya, disiplin ya 2001. Ini menyatakan bahwa arti kata disiplin itu dari bahasa Latin disiplina, yang artinya belajar. Saya selama ini berpikir disiplin itu artinya patuh, ternyata disiplin artinya belajar. Juga bisa berasal dari akar kata disciple atau murid. Nah, ternyata disiplin juga berarti murid, bisa berarti murid atau pengikut. Nah, untuk menjadi seorang murid atau pengikut, seseorang berarti harus paham betul alasan mengapa mereka mengikuti suatu aliran atau ajaran tertentu. Sehingga motivasi yang terbangun adalah motivasi intrinsik dari dalam diri, bukan ekstrinsik atau dari luar. Biasanya memang kalau murid yang sudah punya disiplin yang kuat, memang itu kalau ditanya motivasinya apa, memang berasal dari dalam
dalam diri murid itu sendiri, bukan karena paksaan atau bujukan rayuan dari pihak luar. Nah, dengan kata lain, seseorang yang memiliki disiplin dari diri berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan universal. Nah, karena tadi ada istilah nilai-nilai kebajikan universal, selanjutnya akan saya bacakan ya, sharing lah, istilahnya berbagi praktik baik. Nilai-nilai kebajikan universal di modul atau di LMS dari pendidikan guru penggerak itu ada 6 nilai-nilai kebajikan universal. Yang pertama itu dari profil pelajar Pancasila, berarti pada kurikulum merdeka. Kemudian ada dari IBO Primary Years Program (PYP). Kemudian dari 9 pilar karakter atau Indonesian Heritage Foundation (IHF). Kemudian ada petunjuk seumur hidup dan keterampilan hidup atau lifelong guidance ya. Kemudian the 7 essential virtues building moral intelligence. Kemudian yang terakhir ada the Virtus Project atau proyek nilai-nilai kebajikan. Di sini 6 nilai-nilai kebajikan tidak akan saya sajikan semuanya karena waktunya nanti masalah panjang. Jadi cukup 2 kita bandingkan. Kemarin kalau di pendidikan guru penggerak kita disuruh mengeksplor dari 6 nilai-nilai kebajikan itu, kemudian kita memutuskan kita yang paling cocok yang mana seperti itu. Akhirnya diperoleh kesepakatan ya yang paling cocok tentunya profil pelajar Pancasila ya, karena ini yang lagi aktual. Nah, dalam profil pelajar Pancasila itu kan ada 6 dimensi. Ada beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berlaku mulia, kemudian mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Nah, tadi dari 6 itu ada salah satunya the 7 essential virtues. 7 itu berarti 7 dimensi. Di sini ada empati, suara hati, kontrol diri, rasa hormat, kebaikan, toleransi, dan keadilan. Nah, kenapa profil pelajar Pancasila itu meskipun 6 tapi sudah lengkap? Kita lihat poin yang pertama ada beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dari 6 tersebut kemarin hanya 2 yang nilai kebajikannya salah satunya adalah kepada Tuhan Yang Maha Esa. Karena kita tahu ini teori-teori dari luar, kebanyakan mereka liberal, memisahkan urusan agama dengan urusan hidup. Sehingga profil pelajar Pancasila sudah lengkap. Ya, yang pertama hubungan dengan Tuhan seperti itu. Kemudian mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global karena Indonesia itu terdiri dari beragam suku dan sebagainya. Kalau kita sandingkan yang the 7 esensial, tidak toleransi mungkin ya samanya berkebinekaan global dengan toleransi. Kemudian bergotong royong di the 7 esensial tidak ada. Kemudian kreatif juga tidak ada. Mandiri, ini mandiri masuk mana ya? Yang pertama saja itu kalau kita pecah ada berakhlak kepada diri sendiri, orang lain, negara, alam semesta seperti itu. Jadi sudah lengkap guys. Ini nilai-nilai kebajikan yang akan kita bawa kepada murid kita. Kemudian selanjutnya teori motivasi, hukuman, dan penghargaan. Kemudian ada restitusi. Ya, ada 6 poin. Nanti yang pertama adalah motivasi perilaku, kemudian hukuman itu apa, konsekuensi itu apa, restitusi itu apa, kemudian nah ini juga semacam hal yang selama ini yakini dan itu ternyata katanya keliru, dihukum oleh penghargaan. Ternyata penghargaan itu kalau dalam kurikulum merdeka istilahnya itu kita sudah mulai menghilangkan sedikit demi sedikit, dan ternyata penghargaan itu malah banyak efek negatifnya kalau kita terapkan ke murid. Mungkin lebih jelasnya akan kita bahas satu persatu. Ya, baik, saya lanjutkan. Selanjutnya 3 motivasi perilaku. Di sini kadang murid ya, kita bicara murid karena kita di lingkungan sekolah, murid itu berperilaku itu ada 3 hal. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Misalnya upacara, kenapa murid pakai topi, kenapa murid pakai dasi. Itu mungkin beberapa sebagian besar dari mereka akan menjawab supaya tidak dihukum, Bu. Ya, itu memang
istilahnya alami ya. Saya juga dulu mungkin pas SMP atau SMA atau bahkan ketika jadi guru mungkin ya sesekali berpikir kenapa saya harus disiplin baik dalam berseragam maupun dalam masuk kelas itu karena supaya menghindari tidak dihukum itu oleh yang punya kewenangan lebih di atas dari kita. Nah mungkin murid juga seperti itu. Nah kemudian motivasi yang kedua supaya untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Misalnya kita di kelas menyuruh murid, ayo siapa yang mau maju. Kalau saya kadang seperti itu karena bagi anak yang mau maju ke depan saya kasih reward paling kecil ya minimal pujian atau aplaus seperti itu. Kalau kemudian saya punya hadiah kecil bisa saya berikan ya. Jadi oleh karena itu murid kadang berperilaku supaya mendapatkan penghargaan dari orang lain. Nah ini yang ketiga ini yang harusnya kita titik beratkan kepada murid bahwa murid berperilaku itu yang paling baik karena ini efeknya akan lebih panjang itu supaya menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Kalau kita percaya bahwa misalnya anak misalnya mau mengerjakan tugas itu karena mereka percaya bahwa kedisiplinan, kerja keras itu nanti akan membuahkan hasil yang baik. Nah itu jadi bukan karena takut dihukum guru nanti nggak mengerjakan PR atau mungkin untuk mengejar hadiah, tapi mereka sudah yakin bahwa kalau kita bekerja keras, belajar dengan giat, pasti adalah perbuatan yang baik yang akan memberi efek positif juga kepada masa depan mereka. Jadi ini perlu kita titik beratkan kepada murid kita seperti itu. Istilahnya ini motivasi intrinsik, motivasi yang berasal dari dalam diri seseorang. Tadi motivasi, sekarang hukuman. Untuk saya tadi saya sudah di awal bilang kalau karena saya mengajar matematika, biasanya sudah materinya sulit, kemudian anak-anaknya tidak mau kerjasama, ribut sendiri, makanya biasanya saya kasih hukuman. Nah, setelah saya belajar modul 1.4 ini, ya semoga nanti saya akan bisa melepaskan diri dari yang namanya menghukum murid. Karena di sini sudah dijelaskan bahwa ternyata hukuman itu nanti efeknya tidak akan bertahan lama. Hukuman ini bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Jadi misalnya ada anak telat gitu, pelajaran saya telat, belum ada kesepakatan dengan siswa, kemudian saya bilang ayo lari keliling lapangan, itu disebut hukuman karena siswa tidak akan tahu bentuk-bentuk istilahnya apa ya, konsekuensinya ya, bentuk-bentuk yang akan diterima oleh siswa apa, itu berarti namanya hukuman. Sini juga dijelaskan anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan seperti itu. Hukuman bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan dan murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan. Jadi dalam teori kontrol ini hukuman itu levelnya yang paling bawah, yang paling harus kita hindari seperti itu. Kemudian hukuman bisa diberikan berupa fisik maupun psikis. Nah, akibat hukuman tersebut, maka murid atau anak akan disakiti oleh suatu perbuatan atau kata-kata. Sini. Ya, kalau saya selama ini berarti keliru ya. Saya berpikir dengan hukuman anak akan menjadi lebih disiplin, lebih baik. Ternyata itu tidak memberikan efek yang baik. Karena bisa menyakiti secara psikis dan mungkin juga secara fisik. Kemudian level di atasnya lagi adalah konsekuensi. Ini sebelum belajar modul ini kemarin saya terapkan untuk konsekuensi. Konsekuensi itu berarti misalnya kalau ada anak berisik pada saat diterangkan, nanti disuruh apa ya? Misalnya teman-teman di kelasnya itu bilang disuruh menulis permintaan maaf 1 lembar. Nah, berarti di awal siswa sudah tahu nanti kalau dia berisik hukumannya adalah menulis permintaan maaf selama sebanyak 1 lembar. Berarti itu disebut konsekuensi. Ini kemarin saya terapkan. Nah, ternyata ini juga salah. Ya, ternyata ini masih salah. Di sini konsekuensi pengertiannya itu sudah terencana atau sudah disepakati di antara guru dan murid mungkin di awal semester seperti itu. Sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Umumnya bentuk-bentuk konsekuensi dibuat oleh pihak guru atau sekolah
dan murid sudah mengetahui sebelumnya konsekuensi yang akan diterima bila ada pelanggaran. Jadi makanya saya sebut levelnya lebih sedikit di atasnya, karena murid tahu nanti akan dihukum apa. Kalau berisik hukumannya begini, kalau misalnya menjahili teman misalnya seperti itu hukumannya apa, kemudian buang sampah di kelas hukumannya apa, kan itu sudah disepakati di awal. Nah ini disebut konsekuensi. Tapi ternyata dengan konsekuensi tersebut, murid tetap dibuat tidak nyaman untuk jangka waktu pendek. Merasa bersalah, dihukum ini membuat tidak nyaman. Nah, konsekuensi biasanya diberikan berdasarkan suatu data yang umumnya dapat diukur. Misalnya, setelah 3 kali tugasnya tidak diselesaikan pada batas waktu yang diberikan. Mungkin peringatan pertama, peringatan kedua, peringatan ketiga. Kalau melanggar lagi, dikasih konsekuensi atau sebenarnya ya berupa hukuman seperti itu. Nah, itu ternyata memberikan efek yang tidak baik juga meskipun sudah disepakati di awal. Nah, peraturan dan konsekuensi ini yang mengikuti sudah diketahui sebelumnya oleh murid. Sikap guru di sini senantiasa memonitor murid. Jadi guru juga sebenarnya capek karena dengan adanya konsekuensi ini kan harus memonitor semua aktivitas murid di satu kelas. Padahal guru juga saat yang bersamaan harus mengajar. Makanya kalau bisa bentuk-bentuk konsekuensi ini juga dihindari. Kemudian ini yang di modul 1.4 kita tidak boleh memberikan hukuman, konsekuensi juga kalau bisa sudah ditinggalkan. Nah, bagi murid yang berkasus atau berbuat kesalahan di kelas maupun di sekolah, ini langkah yang terbaik, solusi yang dianjurkan itu adalah menggunakan restitusi. Ya, ini juga istilah baru, saya baru tahu ketika mendapatkan modul 1.4 ini. Definisi restitusi sendiri adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Pendapat ini dikemukakan oleh Gosen tahun 2004. Jadi restitusi itu mencari solusi dari siswa-siswa yang berbuat kesalahan, kemudian kesalahannya coba kita perbaiki supaya mereka dengan nyaman bisa kembali lagi ke kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Kalau model hukuman, siswa mungkin akan kembali dengan kelompok lagi, misalnya ya ada anak kelas 7A kita hukum, apalagi hukumnya di depan murid yang lain. Dia mungkin akan kembali ke kelasnya dengan perasaan yang minder, tidak percaya diri. Artinya malah karakternya tidak tambah kuat setelah kita hukum seperti itu. Konsekuensi juga mungkin seperti itu, memberikan efek yang tidak nyaman meskipun dalam jangka pendek, sehingga mereka ke kelompoknya ya masih menunduk, mungkin minder seperti itu ya, kita marahi habis-habisan. Apalagi tambah hukuman fisik, suruh lari, suruh hormat di tiang bendera, itu beberapa yang pernah saya lakukan ke murid saya. Ternyata itu saya memang selama ini nggak pernah menanyakan setelah dihukum perasaanmu bagaimana ya, karena tadi saya paradigmanya masih stimulus respon bahwa saya bisa mengontrol murid. Ternyata kan dengan teori kontrol tidak ada murid yang bisa kontrol oleh orang lain selain dirinya sendiri. Nah, itu restitusi berarti murid yang salah perlu kita kembalikan lagi kelompoknya dengan kepala tegak, dengan percaya diri. Meskipun tetap siswa yang salah, perbuatan salahnya tidak kita benarkan. Nah, ini juga menurut saya bagus sekali, karena yang namanya manusia, mau siswa, mau gurunya juga, pasti kita yang namanya manusia pernah berbuat salah. Saya yakin kalau gurunya saja, misalnya telat, kemudian kepala sekolah ngadang di gerbang, pada saat upacara kita dijemur misalnya ya, dimarahi di depan guru lain, kayaknya kita juga ya seperti itu yang dirasakan oleh murid, jadi minder, tidak bisa kembali ke kelompoknya lagi dengan ceria, merasa malunya seumur hidup seperti itu. Nah, itu ternyata juga mungkin murid kita merasakan yang sama, tapi kalau selama ini saya pikir lah masih kecil, paling jalan baik kelalen. Ternyata kalau saya ingat-ingat, waktu saya kecil tidak seperti itu. Saya pernah dihukum oleh guru, tidak ditegur, tidak disapa, padahal dulunya gurunya itu sangat mengenal saya. Saya dihukum seperti itu. Rasanya minder repol, ternyata akhirnya di pelajaran yang lain saya juga minder seperti itu. Ternyata meskipun kecil gitu ya, kalau dihukum malah kelingan sampai besar. Nah itu, semoga saya juga tidak, kalaupun pernah ya, semoga murid saya sudah memaafkan saya. Ya,
karena biasanya yang matematika galak kasih hukuman-hukumannya, ternyata tidak bagus untuk efek psikologis atau psikis mereka. Nah, restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka. Jadi nanti dalam restitusi, murid mencari solusi itu juga dari mereka sendiri. Jadi kita libatkan dalam mencari solusi dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan. Jadi nanti ada langkah-langkah dalam restitusi di akhir gitu ya, kita tanya, misalnya habis berbuat salah gitu ya, kita feedback, kita tanyakan kan, sebenarnya kamu pengen jadi orang yang seperti apa? Nah, itu namanya menanyakan keyakinan, nanti ada di belakang. Dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Berarti kamu kalau tahu ini salah, kamu harus memperlakukan orang lain seperti apa? Itu dalam restitusi. Buah kasus yang kemarin sudah saya upload ke YouTube, nanti saya tayangkan, meskipun tidak sempurna. Ya, karena mungkin pemahaman saya tentang materi ini juga belum sepenuhnya paham 100%, tapi akan coba saya tayangkan gitu. Nah, ini kemudian dihukum oleh penghargaan. Kadang ya saya mulang juga masih kadang membawa hadiah-hadiah seperti itu, dan coba sekarang saya akan kurangi sedikit demi sedikit atau bahkan mungkin dihilangkan ya, karena ternyata dengan penghargaan itu beberapa efeknya tidak baik atau memberikan efek negatif. Sini ada kalimat dari Al-Fiqh di sini. Saat kita berulang kali menjanjikan hadiah kepada anak-anak agar berperilaku bertanggung jawab, atau kepada seorang murid agar mempelajari sesuatu yang baru, atau kepada seorang karyawan agar melakukan pekerjaan yang berkualitas, kita sedang berasumsi mereka tidak dapat melakukannya, atau mereka tidak akan memilih untuk melakukannya. Jadi malah ini kalau kita memberi penghargaan kepada murid ya, karena kita guru, itu seolah-olah kita merasa berarti merendahkan murid kita, berarti kita merasa murid tidak mampu, maka untuk mampu melakukan diiming-imingi dengan hadiah. Padahal kalau dalam pembelajaran ya kita harusnya optimis bahwa semua siswa itu pasti bisa. Nah, seperti itu. Jadi ini juga pemahaman yang keliru ya, bahwa memberikan penghargaan itu efeknya akan bagus, ternyata ini malah negatif. Kemudian lebih lanjut lagi, Al-Fiqh mengemukakan baik penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Malah menghancurkan potensi. Di sini secara ideal tindakan belajar itu sendiri adalah penghargaan sesungguhnya. Jadi kita malah justru mendowngrade ya, atau menurunkan optimisme kita bahwa siswa itu pasti bisa seperti itu. Ternyata kita tidak menghargai siswa seperti itu. Nah, selanjutnya juga mengungkapkan beberapa pernyataan dari hasil pengamatannya selama ini tentang tindakan memberikan penghargaan yang nilainya sama dengan menghukum seseorang. Ternyata penghargaan bisa saja berarti dengan menghukum seseorang. Ada 8. Penghargaan itu ternyata pengaruhnya hanya bersifat jangka pendek. Ya. Mungkin kalau kita terapkan ke murid, akhirnya murid jadi ngetenteni. Jadi kalau bu guru nggak bawa dia, nanti dia nggak mau belajar seperti itu. Jadi efeknya malah jangka pendek. Kemudian tidak efektif ya. Tadi yang berusaha kita tekankan adalah siswa itu belajar karena bukan untuk mendapatkan penghargaan seperti itu. Ya karena memang belajar itu baik, memang itu penting, bukan karena untuk mendapatkan hadiah dari guru. Kemudian penghargaan juga bisa merusak hubungan. Ya mungkin istilahnya pilih kasih. Mungkin ya kalau kita sendiri ada guru berbuat sesuatu yang sama, ternyata yang dikasih penghargaan hanya salah satu. Akhirnya yang guru yang lainnya kan akhirnya merasa iri atau merasa oh itu pimpinannya pilih kasih seperti itu. Tapi kalau tidak ada penghargaan ya sudah sama rata, mau berbuat baik, mau berbuat tidak baik itu kan ya ada konsekuensinya sendiri-sendiri, bukan karena untuk mendapatkan penghargaan seperti itu. Nah, kita bisa terapkan ini kepada murid. Kemudian mengurangi ketepatan. Ini katanya menurut penelitian dengan siswa yang dikasih penghargaan itu ketika dikasih soal lagi
itu malah cenderung mengerjakannya buru-buru. Karena biasanya saya Bu paling cepat gitu kan. Nah akhirnya dia malah salah. Karena apa? Tidak tepat. Karena hanya untuk mengejar hadiah, hanya paling cepat silakan maju gitu kan. Akhirnya seperti itu. Ya, jadi malah kurang teliti atau kurang tepat. Kemudian menurunkan kualitas. Semakin sering siswa dikasih penghargaan, akhirnya dia merasa santai, merasa nyaman gitu ya. Oh, gampang nanti saya dapat hadiah seperti itu. Akhirnya malah dia tidak berusaha belajar lebih giat lagi kalau kita terapkan ke murid, atau dengan istilah lain menurunkan kualitasnya. Kemudian mematikan kreativitas. Ini juga hampir sama ya. Ternyata orang yang sering kali dapat penghargaan malah justru kreativitasnya berkurang karena garap kayak gini aja kemarin sudah dikasih hadiah ya, maka saya tidak akan berusaha lebih baik lagi seperti itu. Itu juga penghargaan menghukum ya. Ini penjelasannya ya kurang lebih sama. Ternyata menghukum ya kalau kita sadari seperti itu. Kemudian motivasi dari dalam diri atau intrinsik. Nah, penghargaan itu berarti kan motivasinya dari luar. Sementara tadi di awal sudah saya jelaskan bahwa sebaik-baiknya orang berperilaku itu karena motivasinya intrinsik, bukan dari luar atau ekstrinsik. Tadi tentang penghargaan. Selanjutnya tentang keyakinan kelas. Ada 5 poin. Yang pertama, mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas ya. Selama ini di kelas-kelas bahkan di sekolah itu pasti punya tata tertib. Nah ini bagaimana setelah kita mengetahui bahwa ternyata peraturan kelas itu tidak efektif, apakah nanti di sekolah kita tidak punya tata tertib ya, diganti menjadi keyakinan kelas ya, mungkin kita akan diskusikan. Bu Indah mungkin perlu IHT ya, biar sepemahaman semua guru dan pimpinan. Kemudian nanti ada pembentukan keyakinan sekolah, caranya bagaimana untuk membentuk keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Kemudian contoh-contoh keyakinan kelas. Kemudian restitusi dalam rangka keyakinan kelas. Dan tadi ya dihukum oleh penghargaan, sudah saya sampaikan di awal. Ya. Mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Biasanya di setiap kelas, apalagi kalau sebagai wali kelas itu di awal semester, ayo buat peraturan. Misalnya yang pertama apa? Datang tepat waktu. Kemudian yang kedua, memakai seragam dengan atribut lengkap. Ada kata-kata wajib gitu ya. Kemudian wajib memakai sepatu hitam. Nah itu contoh-contoh peraturan kelas. Nah ternyata peraturan kelas yang kita harapkan katanya nanti akan terbawa efeknya sampai mereka jadi masyarakat yang sesungguhnya. Tapi kan selama 77 tahun merdeka kita malah orang Indonesia karakternya menurun seperti itu. Ternyata berarti peraturan kelas tidak efektif, ya. Tidak efektif untuk merubah karakter siswa. Nah, makanya di sini coba kita ubah, bukan membuat peraturan kelas, tapi yang dibuat adalah keyakinan kelas. Sebelum ke slide, mungkin ada pertanyaan, ibu-ibu, misalnya mengendarai sepeda motor kan memakai helm. Nah itu motivasi atau istilahnya apa? Dorongan apa yang membuat ibu-ibu memakai helm pada saat mengendarai sepeda motor? Biar aman. Biar aman. Terus biar aman. Biar tidak ditilang ya. Ya, biar tidak ditilang. Mematuhi aturan. Oke, baik, terima kasih atas jawabannya. Nah, jawaban biar tidak ditilang, biar mematuhi aturan itu namanya berarti kita masih berkutat pada peraturan. Tapi kalau tadi demi keamanan, kenyamanan, keselamatan, itulah yang namanya keyakinan. Nah, itu nanti coba kita cuci otak, brainstorming kepada murid. Mungkin dengan di kelas-kelas kita coba buat keyakinan kelas sehingga anak itu meyakini nilai-nilai tadi saya sebutkan, nilai-nilai kebajikan universal. Jadi kenapa siswa harus pakai seragam, kenapa siswa harus pakai sepatu gitu ya, itu bukan supaya tidak dihukum, tapi memang kita harus misalnya disiplin. Keyakinan kelasnya kita harus disiplin, atau mungkin saling menghormati ya. Kita saling menghormati dengan teman yang lain,
atau saling apa istilahnya ya, simpati atau empati ya. Ya, kan misalnya pakai seragam yang sama kita bisa mengurangi kesenjangan sosial gitu. Jadi kita saling bersimpati atau empati dengan teman yang lain karena apa? Seragamnya sama gitu ya. Coba kalau nggak dibuat seragam, mungkin yang kaya beli baju branded mahal jutaan dipakai buat ke sekolah. Maka yang bajunya murah-murah beli di pasar mungkin ya apalagi bekas akan malu seperti itu. Jadi memakai seragam itu bukan karena wajib, bukan karena aturan sekolah, tapi kita harus punya simpati atau empati kepada teman yang lain. Nah, itu sebuah keyakinan yang mencoba kita terapkan ke murid sehingga nanti efeknya lebih jangka panjang, sehingga ketika mereka terjun ke dunia masyarakat yang seutuhnya mereka akan selalu ingat dan tertanam, oh ya, saya tidak boleh mencuri karena apa? Keyakinan yang saya yakini misalnya harus jujur seperti itu. Kita kalau mencuri berarti tidak menghormati karena mengambil barang orang lain tanpa izin seperti itu. Nah, itu contoh-contoh keyakinan keras. Nah tadi ya, ketika kita memakai helm itu mungkin demi keselamatan, demi kesehatan, itu adalah dasar seseorang berbuat sesuatu. Nah inilah yang kita sebut sebagai suatu keyakinan, yaitu nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Artinya begini, kalau di Inggris orang memakai helm untuk keselamatan, ya insya Allah di Indonesia juga pakai helm karena untuk keselamatan. Kalau di Inggris kejujuran itu baik, di Indonesia juga kejujuran itu baik. Di agama Kristen misalnya toleransi itu baik, maka di agama Islam toleransi itu juga baik. Maka itu yang disebut dengan nilai-nilai kebajikan universal. Jadi tidak lihat sukunya, tidak melihat agamanya, itu kita akui secara bersama-sama bahwa itu adalah suatu kebaikan. Nah, nilai-nilai kebajikan menekankan pada keyakinan seseorang akan lebih memotivasi seseorang dari dalam. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Murid-murid pun harusnya demikian. Mereka perlu mendengarkan dan memahami arti sesungguhnya tentang peraturan yang diberikan. Apa nilai-nilai kebajikan di balik peraturan tersebut? Apa tujuan utamanya? Dan menjadi tidak tertarik atau takut sehingga hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan yang mengatur mereka tanpa memahami tujuan mulianya. Jadi kita tekankan sekali lagi, kamu harus berseragam, baik baju, sepatu, atribut lengkap. Untuk apa? Jadi tujuan utamanya, keyakinan apa yang akan kita bawa seperti itu. Nah berikut, bagaimana kita membuat keyakinan sekolah atau keyakinan kelas? Berarti kalau keyakinan sekolah ya dimulai dari kelas dulu ya, dari lingkup yang lebih kecil. Nah, mungkin tidak harus wali kelasnya, mungkin guru yang mengajar juga bisa sambil sebenarnya ya menyelipkan. Itu kemarin matematika saya sudah di kelas 7G, coba saya selipkan seperti itu. Jadi biar tidak nanti ketika naik kelas 8 kok belum tahu apa itu keyakinan kelas. Di sini bisa dimulai. Bagaimana caranya? Nah, keyakinan kelas itu bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Kalau peraturan kan rinci, tidak boleh apa, tidak boleh apa gitu. Kalau keyakinan itu lebih abstrak lagi, nilai-nilainya, nilai-nilai kebajikannya. Kemudian berupa pernyataan universal, artinya semua manusia di dunia itu menerima tadi ya, tidak terhalang oleh suku, agama dan sebagainya. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif, jadi menghindari kata tidak boleh, menghindari kata tidak boleh, menghindari kata dilarang, menghindari kata jangan. Jadi yang positif gitu. Misalnya ya tidak boleh makan sambil jalan. Nah, berarti ya keyakinan kelasnya apa misalnya? Sopan seperti itu ya. Berarti harus saling sopan seperti itu. Jadi menghindari kata-kata tidak, jangan, dilarang seperti itu. Terus keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak, cukup 5 atau 6 saja. Mau 100 misalnya ya. Semua kita masukkan, malah kita tidak fokus. Ini anak ini mau dibawa kemana? Jadi mungkin 5 atau 6 keyakinan kelas saja yang paling urgent, yang paling penting. Sehingga mudah diingat, dipahami oleh semua warga kelas seperti itu. Atau mungkin bertahap kelas 7 5 keyakinan kelas, nanti kelas 8 tambah lagi 5, kelas 9 5, sehingga dari 16 tambah SMA seperti itu. Itu dari SD.
Nah, ini kan berarti 12 tahun kali 5 ada 60 keyakinan kelas. Insya Allah kalau sudah 60 itu dilakukan oleh murid kayaknya jadi manusia yang baik sekali. 60 jujur, disiplin dan sebagainya. Kemudian keyakinan kelas sesuatu yang dapat diterapkan, jangan yang terlalu berangan-angan, terlalu sulit misalnya seperti itu. Kemudian juga harusnya berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas. Nanti di video juga akan saya tayangkan apa yang harus dilakukan ketika guru membuat keyakinan kelas di kelas gitu ya. Kemudian meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu, mungkin ada yang perlu direvisi atau mungkin kalau ketika satu keyakinan kelas kelihatan sudah tertanam, misalnya murid semuanya sudah bisa bekerja sama. Nah, mungkin bisa kita tambahi lagi atau ganti dengan keyakinan kelas yang belum terlihat di kelas tersebut. Itu bisa kita revisi. Nah, ini contoh keyakinan kelas, lihat ya. Ini misalnya kelas 1, ini kelas 1 SD mungkin ya. Ini ada 5 dulu, ada 5 saja. Setiap anggota kelas perlu belajar. Jadi bukan apa? Kalau peraturan kelas, semua siswa wajib belajar. Beda ya kalimatnya ya. Kemudian setiap anggota kelas perlu senang. Nah, kalau peraturan tidak boleh ada yang bersedih, misalnya seperti itu. Ya ternyata senang itu juga penting ya, itu manusia. Ternyata kita butuh kesenangan. Kemudian setiap anggota kelas perlu melakukan tugas. Berarti kalau peraturan kelasnya apa? Dilarang tidak mengerjakan tugas gitu ya. Jadi kalau keyakinan kelas pakai bahasa positif. Kemudian setiap anggota kelas perlu saling menghargai. Kemudian setiap anggota kelas perlu merasa aman. Artinya kalau ada keyakinan kelas kita di kelas itu harus aman. Saya yakin nanti tidak ada murid yang membuli, mengejek temannya ya. Karena dengan membuli dan mengejek kan berarti membuat anggota kelas lain tidak merasa aman. Seperti itu ya. Jadi jangan peraturan kelas dilarang membuli, tidak boleh mengejek dan itu ya. Jadi lebih ke nilai kebajikannya, berarti setiap anggota kelas perlu merasa aman. Ini contoh keyakinan kelas 5, juga nggak banyak, cukup 5 dulu ya. Percaya dan menghormati orang lain serta barang miliknya, berarti tidak boleh mengambil, tidak boleh meminjam tanpa izin, tidak boleh mencuri seperti itu. Kemudian keyakinan kelas 7, nah ini cukup bisa model yang lain ya, misalnya hormat. Hormat itu bisa ditambahi. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang milik orang lain. Ini bisa ditambahi ya satu kata kebajikan bahwasanya deskripsi. Kemudian bekerja, kemudian diterima dan dimiliki. Nah, ini malah cuma 3, jadi nggak usah banyak-banyak dulu, malah nanti nggak fokus. Nah, selanjutnya yang akan saya jelaskan tentang kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Nanti 5 kebutuhan dasar manusia dari teorinya William Glasser. Ini, ya. Menurut William Glasser dalam choice theory ya, choice itu pilihan ya, teori pilihan. Ada 5 kebutuhan dasar manusia. Kalau digambarkan dalam diagram ini ada lingkaran. Di paling tengah itu adalah bertahan hidup atau survival. Semua orang pasti butuh yang namanya bertahan hidup. Makanya orang bekerja supaya apa? Supaya memperoleh penghasilan atau uang, supaya uangnya bisa dibelikan beras. Nah itu kan karena semua orang butuh makan untuk bertahan hidup. Kemudian kebutuhan yang lain, manusia itu perlu kasih sayang dan diterima atau love and belonging ya. Ya karena kita makhluknya Tuhan, Tuhan itu Maha Pengasih dan Maha Penyayang, maka manusia itu juga hampa kalau tidak dicintai dan disayangi. Gitu ya Bu Indah ya. Kemudian kebebasan atau freedom ya. Kemudian butuh yang namanya fun atau kesenangan. Kemudian penguasaan atau power. Nah ini kaitannya erat dengan kasus-kasus yang muncul pada siswa yang bermasalah. Nah ketika kita menjumpai siswa yang bermasalah, ya nggak apa-apa ya lanjutnya. Ternyata siswa itu bermasalah mungkin karena dalam rangka memenuhi kebutuhan dasarnya. Misalnya ada anak yang nggak pernah
dihargai di kelas, maka dia nakal. Nah, dia nakal misalnya dengan ngambil barang teman-temannya dilempar-lempar. Nah, itu kalau kita telisik, mungkin si anak itu di rumah atau bahkan di kelasnya tidak pernah dihargai oleh teman-temannya, maka dia berusaha berontak karena dia belum mendapatkan kebutuhan dasarnya, yaitu kebutuhan dasar power atau penguasaan. Seperti itu. Jadi dia imbasnya ngakali temennya karena dia kebutuhan dasarnya tidak terpenuhi, yaitu yang power. Atau ada anak yang jahil, ketika jahil misalnya ngumpet apa ya, pensil ya, temannya kebingungan, dia yang jahil itu malah senang gitu ya, senyum-senyum ya, melihat temannya bingung. Nah, mungkin si anak tersebut di rumah itu jarang diperhatikan oleh orang tuanya, dia tidak mendapatkan yang namanya kebutuhan kesenangan, maka dia bisa memperoleh kesenangan itu dengan menjahili teman-temannya. Itu juga nanti dalam restitusi akan kita tanyakan ke siswa, biasanya itu berkaitan dengan 5 kebutuhan dasar yang belum diperoleh oleh siswa tersebut sehingga dia membuat masalah atau membuat kasus dengan guru maupun teman yang lain. Kemudian dunia berkualitas, ini intinya dalam dunia berkualitas itu dunia yang kita ingini seperti itu. Cukup panjang ya. Intinya dunia berkualitas, dunia yang kita ingini penuh dengan nilai kebajikan yang kita harapkan seperti itu. Nah, dalam membuat gambaran dunia berkualitas itu biasanya akan melibatkan misalnya ada pertanyaan, siapa orang-orang yang paling penting dalam hidup Anda? Kemudian nilai kebajikan apa yang terpenting dalam hidup Anda? Dan sebagainya di sini, atau yang paling bermakna dalam hidup Anda. Ketika ini bisa dipenuhi dalam hidup kita, maka kita sudah menjalani yang namanya dunia berkualitas. Ini kaitannya tadi dengan kebutuhan dasar yang harus dipenuhi. Selanjutnya tentang restitusi. Ya. Ada 3 topik. Sampai sini mungkin ada yang mau bertanya? Sudah. Nanti filenya bisa saya share ya kalau Bapak Ibu butuh. Untuk restitusi ada 3 poin. Yang pertama pertanyaan pemantik, 5 posisi kontrol, dan 3 langkah segitiga restitusi. Di sini ada 2 kasus ya. Ya. Bisa dibaca? Atau saya bacakan ya. Untuk kasus 1, Tisa dan Hana dipanggil masuk ke ruangan Ibu Dewi, Kepala Sekolah SMA Makmur. Ibu Dewi baru saja mendapatkan pengaduan dari Ibunda Tisa bahwa Hana menggunakan kata-kata kasar dan merendah-rendahkan Tisa di sosial media. Ini berarti yang berbuat kasus siapa? Hana ya? Ya. Baik Hana maupun Tisa akhirnya dipanggil ke ruangan kepala sekolah yang bernama Ibu Dewi. Kemudian kasus yang kedua, ini ada seorang anak bernama Anto. Anto itu jarang sekali hadir di pembelajaran jarak jauh, dan pada saat hadir pun Anto seringkali menggunakan kata-kata kasar di kolom chat mengejek teman-temannya. Hal ini sudah sangat mengganggu dan beberapa orang tua murid yang mengikuti pembelajaran daring mengeluhkan tentang perilaku Anto di pembelajaran jarak jauh. Ya. Pertanyaannya, bila Anda adalah seorang kepala sekolah, penerapan disiplin apakah yang akan Anda lakukan untuk kasus Hana dan kasus Anto? Mengapa? Misalnya rata-rata memberi hukuman, memberi konsekuensi seperti itu ya. Bisa dijawab sendiri-sendiri. Nah, ternyata solusi terbaik adalah menggunakan restitusi. Ya. Sebelum ke restitusi, untuk mengatasi 2 kasus tadi, Hana dan Anto, ini ada 5 posisi kontrol. Yang pertama penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Saya sebelum membaca modul ini paling sering nomor 1 dan 2. Jadi saya kalau ada siswa bermasalah itu menghukum, kemudian membuat mereka merasa bersalah supaya apa? Supaya besoknya tidak akan terulang lagi. Nah, ternyata 2 yang teratas ini malah harus paling dihindari oleh kita sebagai guru. Nah, kalau bisa kita adalah memposisikan pada posisi yang paling di sini tertulis di paling bawah sebagai manajer. Nah,
Perbedaannya apa? Ini bisa saya perbandingkan. Oke, kalau kita ada siswa bermasalah, posisi kita sebagai penghukum, maka sini seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal, bisa ditabok, bisa diomeli dengan kalimat seperti itu ya. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat dipakai untuk menekan murid lebih dalam lagi. Ini memang jujur ya. Kenapa harus dihukum? Supaya murid bisa ditekan, bisa dikontrol seperti itu. Nah, ciri-ciri penghukum mungkin bisa kita introspeksi diri, ibu-ibu. Kalau kita ada murid bersalah, kemudian mungkin kita berhadapan-hadapan ya posisinya dengan murid tersebut. Nada suara yang kita keluarkan itu tinggi, bahasa tubuh mungkin kalau perlu matanya melotot, jari menunjuk-nunjuk menghardik. Itu berarti kita sedang menjadi penghukum. Hasilnya bagaimana kalau siswa yang bersalah itu kita atasi dengan kita sebagai penghukum? Maka malah murid ternyata tambah marah. Ya nggak terima, padahal mereka salah, tapi murid itu marah, tidak terima dan mendendam atau bersifat agresif. Apalagi memang kalau anak ada kayaknya karakternya memang keras dari keluarga itu. Kalau kita posisikan sebagai penghukum, kita marah-marah, matanya melotot gitu ya, muncul-muncul, malah murid akhirnya dendam. Iya. Bisa jadi sesusah kembali duduk, murid malah akan mencoret-coret bukunya atau meja tulisnya. Nah ini, ya murid akhirnya manut, ya duduk kembali, tapi dia marah gitu kan, kesel, coret-coret buku gitu. Dan lebih buruk lagi sepulang sekolah, nah ini pernah kejadian, murid melihat motor atau mobil, mungkin motor ya, bapak ibu guru dan akan menggores kendaraan tersebut dengan paku. Kalau yang pernah terjadi di teman saya, remnya itu digunting, kabel remnya, karena habis memarahi katanya. Nah itu, ini memang ya hasil penelitian itu kan dari empiris dari pengalaman bisa juga. Ternyata ya mungkin murid akhirnya manut mau duduk kembali, tapi awas nanti gurunya pulang, pak gurunya pulang, bahkan diadang kadang ya panggil orang tuanya, ada yang kadang pakai arit seperti itu. Nah itu ternyata sebagai penghukum itu sama sekali tidak menghasilkan solusi, malah apa? Menambah masalah ya, seperti itu. Jika dulu Mbak. Ibu-ibu, selanjutnya posisi yang kedua sebagai pembuat merasa bersalah. Ini juga agak sedikit di bawahnya penghukum. Biasanya guru akan bersuara lebih lembut, kemudian membuat merasa bersalah akan menggunakan keheningan. Oh beda ya, kalau penghukum tadi dengan marah-marah menghardik, kalau ini dengan kesunyian, keheningan, sehingga mungkin siswa nanti akan menunduk, mungkin menangis. Ini juga sering saya lakukan. Nah, nada suaranya memelas, halus, sedih, bahasa tubuhnya merapat pada anak lesu. Ya, biasanya kata-katanya, apa kamu tidak? Ya, kasihan sama ibu, masa kamu berbuat seperti itu, nakal sama teman, saya seperti itu, memelas. Nah, ini ternyata hasilnya murid memang akan merasa bersalah telah mengecewakan ibu atau bapak gurunya. Tapi dia juga akan merasa menjadi orang yang gagal. Ya, tidak bisa membahagiakan orang lain. Nah, efeknya di sini murid tertekan. Akhirnya malah justru bisa menyakiti diri sendiri atau orang lain. Seperti itu, atau minder juga bisa saja ya. Kalau sebagai teman, di sini ya kita kalau memposisikan sebagai teman ya bahasanya akrab, ramah, bahkan bercanda. Misalnya ada anak yang jahil, kok kamu gitu sih, kayak gitu ya. Itu bahasa-bahasa teman, akrab seperti itu. Nah mungkin murid akan merasa nyaman, tapi hasilnya negatifnya ya, murid menjadi tergantung pada guru tersebut. Sehingga nanti kalau dihadapi oleh orang lain yang sebagai penghukum, dia tidak akan manut seperti itu. Manutnya hanya pada guru tertentu saja. Kalau sebagai pemantau berarti kita mengawasi terus-menerus perilaku murid tersebut.
istilahnya ada jarak ya. Kalau dari bahasa tubuh itu kita berjarak, suaranya datar, bahasa tubuh yang formal itu. Kita memposisikan sebagai pemantau yang mungkin seperti kita pemimpin gitu ya dengan bawahan. Nah di sini memang tidak ada emosi yang berlebihan atau marah kepada murid, tapi murid tetap merasa tidak nyaman, yaitu dengan harus tinggal di kelas mungkin pada jam istirahat dan mengerjakan tugas ya, mungkin sebagai hukumannya seperti itu. Kamu tinggal di kelas seperti itu. Memang tidak marah dan sebagainya, tapi tetap tidak nyaman berjalan murid. Nah ini posisi yang terbaik ketika ada murid bersalah, kita bisa sebagai manajer. Ya, manajer adalah guru berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, kemudian mendukung supaya menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Manajer itu lebih tinggi keterampilannya dari seorang teman atau pemantau ya. Murid diajak menganalisis kebutuhannya sendiri atau kebutuhan orang lain. Di sini ada suaranya tulus ya, tulus meskipun siswa itu salah tapi kita tulus dalam rangka memang benar untuk mendidik. Bahasa tubuh juga mendekat, tidak kaku seperti itu. Nah hasilnya karena murid tidak perlu marah, guru tidak perlu marah, tidak perlu ya menghardik dan sebagainya, murid menjadi nyaman. Bahkan boleh nanti dengan menyelipkan bersanda gurau. Tapi di sini intinya adalah nanti manajer itu sebagai seorang manajer ditanyakan keyakinannya ya, nanti dengan langkah-langkah restitusi seperti itu. Sehingga nanti murid akan kembali tanggung jawabnya mencari jalan keluar permasalahannya. Terus saja masih dengan bimbingan guru tersebut. Ketika kita menerapkan atau posisi diri sebagai manajer, ada 3 langkah ya, yang disebut segitiga restitusi. Ada 3 langkah. Yang pertama, menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah dan menanyakan keyakinan. Ini diagram segitiganya. Pada saat menstabilkan identitas, kita bisa mengatakan kalimat seperti ini pada siswa ya. Misalnya siswa kita panggil seperti itu, kita bisa mengatakan seperti ini: setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Nah, sehingga dengan kata-kata tersebut siswa tidak merasa minder meskipun mereka tahu itu salah ya. Oh iya, karena kita sudah menegaskan bahwa setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Atau kalimatnya begini: kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Seperti itu. Mungkin murid nakal ya, memang bukan dia satu-satunya seperti itu. Nah setelah menstabilkan identitas, kita bisa memvalidasi tindakan yang salah. Kalimat berikutnya yang bisa kita ucapkan, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Nah kita tanya alasannya, kenapa dia jahil ke teman, misalnya melanggar aturan seperti itu. Nah setelah dia melakukan itu, bisakah atau adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan ya? Karena tadi menurut teori bahwa siswa yang bermasalah itu kan dalam rangka memenuhi kebutuhan dasarnya, tapi dengan cara yang negatif. Sehingga kita tawarkan apakah ada solusi untuk menyelesaikan atau memenuhi kebutuhan dasar kamu. Nah setelah itu langkah selanjutnya adalah menanyakan keyakinan. Nah, keyakinan kelas apa yang telah disepakati? Ya gitu ya. Misalnya harus saling menghormati, ternyata dia mengejek teman, berarti kan dia tidak mematuhi keyakinan kelas. Terus bisa juga kamu ingin menjadi orang yang seperti apa ya. Kalau murid kita tanya seperti itu, insya Allah jawabannya ya baik-baik seperti itu. Nah kita arahkan ke situ. Ini ya. Nah ini cukup panjang penjelasannya, nanti slide-nya saya share ini. Ibu pelajari sendiri. Nah, demikian tadi presentasi dari PowerPoint yang saya buat. Sebenarnya di sini saya berbagi dengan ibu-ibu. Semoga bermanfaat. Nah, selanjutnya ada video yang akan saya tayangkan terkait dengan tadi contoh menangani kasus siswa menggunakan 3 langkah pada segitiga restitusi. Kemudian contoh membuat keyakinan kelas atau mungkin budaya-budaya positif di dalam kelas yang bisa kita lakukan dari hal yang sederhana. Ini contoh segitiga restitusi.
Assalamualaikum, selamat pagi Mbak Nabila. Gimana kabarnya? Ya, kamu saya panggil ke sini nanti bukan akan saya salahkan atau saya hukum ya, justru saya akan bantu menyelesaikan permasalahan kamu. Kira-kira kamu tahu tidak kenapa saya panggil ke sini? Tahu Bu, saya tadi bermain HP ketika pelajarannya Ibu. Main HP ya? Main apa sih tadi? Saya tadi main TikTok Bu. Main TikTok. Kamu senang namanya? Senang Bu. Memang menyenangkan ya. Guru juga kalau Tapi ekspresi saya main medsos juga kadang di rumah ya memang mengasihkan seperti itu. Tapi kan kamu tadi saat pelajaran ya. Kalau menurut kamu sendiri main HP saat pelajaran itu perbuatan yang baik atau tidak? Enggak Bu, tapi tadi saya sangat penasaran sama komentar teman-teman. Jadinya tadi hilaf Bu main TikTok. Iya, iya. Berarti kamu tadi main HP, main TikTok karena penasaran gitu ya. Tapi kamu tahu tidak itu melanggar keyakinan kelas ya? Kira-kira keyakinan kelas apa yang sudah kamu langgar? Saya tidak menghormati Ibu karena saat Ibu sedang mengajar saya malah asik main sendiri. Gitu. Ada lagi? Ada Bu, saya tidak bertanggung jawab terhadap tugas saya juga tidak perlu terhadap aturan Bu. Berarti ada 3 ya. Tadi kamu main HP di kelas, berarti melanggar 3 keyakinan kelas. Tidak menghormati, kemudian tidak tanggung jawab, sama tidak peduli. Nah kalau begitu, kira-kira langkah atau rencana selanjutnya kamu bagaimana? Saya mau mencari solusi dan menjadi dari tidak mengulanginya lagi Bu. Gitu, iya bagus ya. Kalau kamu sudah mengakui salah, kemudian sudah minta maaf, maka itu maafkan. Dan semoga ke depan kamu bisa berubah jadi lebih baik lagi. Terima kasih ya atas waktunya. Terima kasih kembali. Ya. Untuk kasus kedua skip ya. Nah ini tanggapan ketika siswa yang bersalah kita solusinya pakai restitusi. Iya. Menurut saya jika ada seorang murid yang melakukan kesalahan dan dibina oleh guru dengan cara tersebut, maka saya akan merasa berterima kasih karena sudah mau menyelesaikan masalah dengan cara bermusyawarah dan tidak menghakimi sendiri, serta gurunya mau menjelaskan pendengaran dari murid. Terima kasih. Jadi siswa di sini malah tidak ada rasa dendam, kemudian tidak minder seperti itu karena termasuk solusi kita tawarkan dari murid itu mau apa selanjutnya seperti itu. Ini video sudah saya upload di YouTube saya, channelnya Aridona ya, monggo bisa, kan ada 2 kasus, nanti saya tanya 1 kasus. Kemudian tentang pembentukan keyakinan kelas atau budaya positif ini sebenarnya ini sudah luruskan. Lurus. Yang pertama berbaris, Masuk. membersihkan sampah yang ada di dalam kelas. Yang dari Jumat siapa? Ya, salah satu papan tulis ya. Siapa sih ya? Kalau papan tulisnya? Apa sih? Sudah ya, untuk kita Ada satu orang yang tidak. Ini ya membersihkan papan tulis ini bentuk-bentuk budaya positif yang bisa dilakukan. Ya, termasuk sastra kaji, masuk ke kelas ya. Nah ini pembentukan keyakinan kelas. Ini siswa kita bagi sticky note. Keyakinan kelas itu apa? Nilai-nilai kebajikan ya, nilai-nilai kebaikan. Satu kertas ini ditulis untuk satu keyakinan kelas saja. Jadi masing-masing anak nanti ada 2. Setelah itu nanti ditempel di depan. Saya siapkan di kertas itu. Bahwa saat ini saat biasa menulis. Saat sudah ditulis kemudian ditempel ke dalam tempat yang disediakan. Nulis di sini. Bangun saya. Yang boleh ditulis ya, saling menyerah. Selanjutnya kita review bersama ya keyakinan kelasnya. Bisa dibagi 2 dengan teman kamu seperti itu ya.
jam pelajaran dimulai. Ini juga termasuk perbuatan saling menghormati ibu guru, makanya kamu jangan berisik. Nanti ditempel di belakang. Nanti ditempel, endingnya ditempel di mading belakang kelas supaya selalu teringat seperti itu. Nah, ini budaya positif, tertib, keluar kelas biasanya bergerombol jalan di depan pintu. Kita latih satu-satu keluarnya. Assalamualaikum, selamat pagi Mbak Nabila, gimana kabarnya? Demikian Bapak Ibu, ini semua video sudah saya upload di YouTube. Nanti bisa dilihat lagi. Ini hanya semacam sharing atau berbagi praktik baik. Saya pikir ilmu-ilmu yang saya peroleh di pendidikan guru penggerak ini bagus, jadi perlu saya share ke rekan-rekan semua yang belum berkesempatan. Insya Allah nanti semua guru semuanya akan menjadi guru yang penggerak seperti itu. Demikian paparan dari saya. Ada yang ingin bertanya atau mungkin tidak ada? Ya. Terima kasih atas waktu dari ibu-ibu sudah meluangkan waktu untuk mengikuti paparan dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan atau kata-kata yang kurang jelas dari saya atau mungkin menyinggung. Saya minta maaf. Kemudian saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.